kasih untuk anugerah bagi hidup setiap kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Hadirat kiranya menjadi duka yang harum, menyenangkan hati Bapa. Belum ditandai dengan kekurangan, namun kami tetap percaya apa yang kami naikkan dari dalam hati kami. Engkau berperkara Bapa untuk hidup setiap kami. Kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman, melayakkan kami memimpin kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesua Masihi, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mematahkan setiap penghalang. Kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesua Masihi semua kekuatan maut, pikiran-pikiran yang tidak fokus, pikiran-pikiran yang ditawan, itu kami bebaskan di dalam nama Tuhan kami. Biarlah roh hikmat, roh pengertian turun atas kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan kehendak dalam nama Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat yang kelima. Mari kita berdiri dan kita baca bersama-sama. Firman yang sekarang ini yang saudara dengar adalah sudah pernah kita dengar. Ya, mungkin ada penambahan. Intinya adalah waktu ini adalah waktu yang sangat jahat. Menjelang hari Tuhan, menjelang hari penyelamatan, itu akan banyak hal terjadi. Teristimewa adalah krisis ekonomi, kemudian krisis global yang terkait dengan apa yang sekarang terjadi, yaitu perang. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 23 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak, biarlah penuh melimpah. Saya persilakan dulu. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya juga berkaitan dengan Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Jadi saudara, itu berbicara tentang anggur, berbicara tentang perjamuan atau cawan perjanjian baru. Minyak ini berbicara tentang pengurapan. Saudara, ini sangat penting sekali buat saudara dan saya pahami dan saudara mengerti. Nah, saudara, hikmat dan pengertian ini harus saudara dapatkan supaya ini tertanam dalam hati dan loh hati kami, loh hati setiap saudara, sehingga saudara memahami. Dengan saudara memahami, maka saudara bisa melakukannya. Seperti itu. Jadi itulah kehendak dan keinginan Tuhan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Nah, kita lihat jadi memahami tentang tubuh dan darah Yesua Masihi.
kita semua tahu bahwa tubuh dan darah Yesus Almasih ini adalah bukan lambang, tetapi itu nyata. Jadi secara fisik memang kalau saudara ambil cawan ini itu tetap roti dan anggur, tetapi pada saat saudara angkat dengan imanmu dan percayamu bahwa ini adalah tubuh dan darah daripada Yesus Almasih, maka itu akan menjadi kenyataan. Nah, memang ada kesaksian-kesaksian yang orang tidak percaya, lalu dia masukkan kantong, kemudian bajunya putih, dan kemudian itu betul-betul berubah jadi daging, seperti itu. Nah, itu yang kesaksian beberapa yang ada di YouTube. Saudara, nah setelah Daud diurapi menjadi raja, tidak langsung duduk menjadi raja, tetapi butuh waktu dalam perjalanan hidupnya ini, yaitu selama 13 tahun. Mazmur 23, dan ini akan mirip sedikit, karena kalau begini saya tidak bisa lihat, yang di sana juga repot. Ya, jadi saudara, Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan para lawan daripada Daud. Nah, Daud ini kan dikejar oleh bapak mantunya, yaitu Saul, mau dibunuh, tapi berapa kali pencobaan pembunuhan itu selalu gagal, karena Daud disertai dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Nah, saudara, untuk kita tetap kuat, tetap eksis di akhir zaman ini, menghadapi ekonomi global, menghadapi bencana, saudaraku, kita harus ambil cawan. Dan bulan Mei ini adalah bulan yang menentukan. Dan bulan Juni ini adalah bulan yang menentukan untuk setiap saudara dan saya. Bulan yang menentukan, di mana ini adalah bulan di mana peperangan rohani itu harus kita lakukan. Karena iblis nyerang begitu nyata. Saya sendiri secara pribadi saja mengalami kelemahan, apalagi jemaat. Kelemahan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk intimidasi. Jadi orang itu bisa mengintimidasi, setan itu bisa mengintimidasi kita demikian rupa. Nah, mungkin setiap saudara akan berbeda apa yang saudara alami. Serangan itu dalam bentuk apa? Mungkin ada yang dalam bentuk percekcokan, dalam bentuk maki-maki, saling caci maki, saling apa. Padahal mereka ini satu keluarga dalam rumah tangga. Lalu akhirnya apa? Melalui percekcokan, pertikaian itu ada yang terluka. Nah, kalau terluka itu akhirnya kalau tidak dipulihkan, akhirnya luka itu terus menganga. Itulah yang disebut seringkali ada luka batin atau kepahitan. Dan akhirnya apa? Timbul kegeraman. Akhirnya apa? Timbul kemarahan. Akhirnya timbul apa? Kebencian. Akhirnya timbul apa? Dengki. Dan itu yang terjadi. Jadi memang iblis itu berusaha untuk menghapuskan korban sehari-hari. Itu menjelang hari Tuhan itu seperti itu. Jadi yang diserang adalah kita, ini adalah tempat kudus. Kemudian itu berusaha untuk dicemarkan dengan berbagai macam cara.
kedua adalah doa pujian penyembahan kita. Dan yang ketiga itu ada kejahatan-kejahatan di sekitar kita ini yang mempengaruhi hidup kita. Maka tidak jarang juga kita terseret ikut masuk di dalam. Maka hal ini itu tidak boleh kita alami. Kalau kita mau tetap kuat, kalau kita mau tetap ada, artinya eksis, dan kita tetap ada dalam kemenangan, kita harus ambil jalan perjanjian baru yang disahkan dan dimeteraikan oleh God. Di rumah masing-masing ambil cawan. Karena dengan mengambil cawan ini, saudara akan beroleh satu kemampuan, beroleh satu kekuatan yang dahsyat. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Ulangan 16 ayat 16, ini ayatnya banyak, bukan hanya ini saja, tetapi kalau engkau menghadap hadirat Tuhan, itu tidak boleh dengan tangan hampa, tetapi engkau harus bawa. Apa yang saudara bawa? Yang saudara bawa adalah roti dan anggur yang Tuhan sudah sediakan. Itu di dalam perjanjian lama saja begitu hebat. Nah, Daud melakukan ini karena Daud dekat dengan seorang imam dan dia ambil roti. Maksudnya dia selalu diberi roti dan anggur. Maka dia bisa bercerita dalam kitab Mazmur ini. Lalu setelah itu dia merasakan ada satu pengurapan minyak yang dicurahkan, pengurapan di atas kepalanya. Itu yang memberikan jaminan kepada Daud untuk dia ada di dalam satu kemenangan. Saudara, Daud tidak pernah kalah di dalam satu peperangan. Ini hebatnya Daud. Kenapa? Karena dengan tubuh dan darah Yeshua HaMasyiah ini, itu orang mendapatkan satu kemampuan, kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat. Seperti Elia dalam pelayanan yang letih lesu dan berbeban berat, setelah mengalahkan nabi-nabi Baal, letih lesu dan berbeban berat. Saudara bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Kalau Bapak baca Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Satu Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 mulai. Berikut pembacaan Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, terintimidasi. Jadi inilah cara setan yang sedang menyerang kita, itu melakukan
intimidasi. Sehingga Elia seorang nabi yang hebat, yang dahsyat saja bisa terintimidasi, bisa ada di dalam satu ketakutan. Padahal dia sudah membunuh berapa ratus nabi Baal? 450, 350 atau 450? 400 ya? 400 ya nabi Baal. Saudara bisa bayangkan, itu kemenangan yang hebat, kemenangan yang dahsyat, tetapi dia ada dalam intimidasi. Terus sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. jadi Tuhan itu menyediakan hidangan, sekalipun itu di padang gurun tandus yang tidak ada makanan, tidak ada air, tetapi Tuhan itu melalui malaikat datang membawa roti dan air dalam kendi. Dan itu adalah perkara yang luar biasa, karena saudaraku, satu hal yang mustahil, dan Tuhan itu tidak ingin sebenarnya Elia itu ada dalam ketakutan, tetapi karena dia sudah ada dalam kelemahan, terintimidasi, maka Tuhan mengirimkan malaikat dan membawa roti bakar dan air. Untuk apa? Memberi kekuatan. Nah, saudara, secara nyata itu satu perkara yang luar biasa. Ya, kita lihat selanjutnya ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Elohim datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. iya, terus Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Bapa Yahweh, yakni gunung Horeb. luar biasa. Jadi kekuatan dan kemampuan dari makanan yang Tuhan sediakan memampukan Elia berjalan 40 hari 40 malam menuju gunung Tuhan. Jadi saudara, ini bukan sembarang makanan, bukan sembarang minuman. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa Bapa Yahweh itu baik. Ya, di dalam kelelahan dan beban berat, Elia tertidur di bawah pohon ara. Bapa Yahweh menyediakan hidangan melalui malaikat di hadapan musuh-musuhnya dengan mengutus malaikat membawa air dalam kendi dan roti bakar. Bukan hanya satu kali, 2 kali. Lalu untuk yang kedua kali Elia makan. Jadi menjadi kuatlah Elia sehingga dapat berjalan 40 hari 40 malam menuju gunung Horeb. Roti dan air itu dalam kendi itu, saudaraku, hidangan yang disediakan Bapa Yahweh, seperti Daud menerima hidangan dari imam. Nah, ini kita berbicara tentang perjanjian lama. Sekarang ini kita ada dalam perjanjian baru, di mana ini adalah Yesua HaMasiah sendiri. Betapa hebatnya, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Ya, jadi di sini ada gambar orang sedang berkumpul. Dan sekarang pergumulan itu apa? Pergumulan apa? Orang sedang memikul beban berat. Ya, tidak lihat.
saudara bisa bayangkan dan saudara bisa lihat begitu beratnya pria ini sampai bongkok beban berat. Karena apa? Karena persoalan. Karena apa? Karena masalah. Karena apa? Karena hutang. Karena apa? Karena ketakutan. Karena apa? Karena kekhawatiran. Karena apa? Karena pekerjaan. Saudara, karena apa? Di situ juga dituliskan karena kepahitan, karena stres, karena saudaraku kurang tidur. Seperti itu. Nah, saudara bisa bayangkan mereka menjadi orang-orang yang letih. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara? Saudara akan menjadi kuat, selalu tetap kuat, selalu tetap eksis menghadapi situasi dan kondisi. Ini sekarang sudah terasa. Padahal dengan adanya pileg kemarin dan pilpres itu sebenarnya uang bergulir begitu besar. Itu yang membantu mendongkrak ekonomi. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Semua sudah mengalami, semua sedang berteriak semua. Nah, ini masuk lagi dalam pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati dan juga provinsi dan juga wali kota. Saudara, uang akan bergulir lagi begitu besar. Itu bukan 1 triliun, 2 triliun, itu puluhan triliun digulirkan. Nah, saudara bisa bayangkan, memang ini bukan negara kita sendiri, tetapi juga seluruh dunia. Belum lagi ancaman bencana alam, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, gunung meletus. Tetapi saudara akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau saudara ambil cawan perjanjian baru, jadi kita mendengar sebuah pengajaran itu bukan hanya kita mendengarnya saja, tetapi coba saudara mengerti, memahaminya dan melakukan di rumah masing-masing. Akan ada perbedaan yang mencolok karena kekuatan maut iblis itu tidak akan bisa masuk untuk menyerang kita. Kalau toh mereka berusaha untuk mencari celah untuk menyerang, kekuatannya itu akan berbeda. Dan itu juga hanya sesaat. Nah, kalau sampai diizinkan itu menyerang, berarti ada sesuatu juga yang lemah dari kita. Saudara, seperti itu. Jadi jangan sampai hal ini terjadi atas hidupmu ya. Seperti itu. Kemudian Yesus sendiri tangannya terbuka. Tangannya terbuka selesaikan. Suami istri selesaikan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan. Berpindah. Cukup. Jangan memberi kesempatan iblis terus. Jangan. Sebab kalau kesempatan itu tetap saudara buka, maka dia akan tetap
berusaha untuk masuk dan menyerang. Artinya saudara tidak mau untuk melepaskan pengampunan, mengampuni. Jangan. Ampuni. Lepaskan pengampunan. Saudara. Seperti. Nah, saudara, kita melihat yang berikut adalah firman-Nya itu berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberi kelegaan. Kalau saudara dengar firman ini dan saudara tidak melakukannya, saudara rugi. Lepaskan, ampuni orang yang bersalah. Saudara, karena tadi puji-pujian begitu lama, tetapi saya akan minta mungkin 30 menit lagi untuk bisa menyelesaikan. Saudara, jangan izinkan itu bercokol, tidak mengampuni. Saudara, itu sama dengan saudara menutup pintu berkat. Tidak mengampuni. Kalau saudara dipanggil pulang Tuhan, itu nanti saudara tidak masuk surga. Sebab apa? Jika engkau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni kamu. Pilihannya memang tidak ada. Apalagi masih banyak pergumulan yang lain. Kenapa kita bertahan dengan tidak mau ampuni seorang akan yang lain? Ampuni saudara. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan juga kejahatan di antara kita semua. Saudara, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Ini adalah roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Cawan perjanjiannya yang kita kenal dengan perjamuan kudus, jika kita mengambilnya dengan benar, akan membawa dampak dan menjadikan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap strong di dalam Tuhan. Kemudian cawan perjanjian baru ini bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 31. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 31. Coba 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 31. Sekalipun di dalam kitab Injil itu Matius itu ada, ya, Markus, Lukas juga ada, berbicara tentang cawan perjanjian. 1 Korintus 11 pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Elohim, yaitu bahwa Elohim Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tidak ada kata lambang, tidak ada. Jadi begitu roti itu didoakan dan dia berkata, inilah tubuh. Jadi kalau ada saudara orang pimpin perjamuan kudus yang berkata lambang, itu salah. Itu sebenarnya dari para teolog, ya, pintar teologi itu jadi seperti terus Yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. iya. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Elohim, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Elohim.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya, jadi kalau mengambilnya dengan cara yang tidak layak, saudara, itu tidak diperkenankan. Jadi makanya untuk semua keluarga, jangan anak-anak membuat perjamuan ini menjadi main-main atau menjadi mainan. Jadi tetap orang tua pegang roti dan anggur sampai semua doa sudah dinaikkan, dan roti itu harus dimakan menjadi tubuh Kristus, baru diserahkan kepada anak itu. Karena kalau tidak, nanti rotinya jatuh, anggurnya tumpah, saudara, nanti orang yang di sebelah ini lihat, wah, kita ini macam kayak tidak hargai Tuhan, Pak. Padahal ini perjamuan suci ini yang tertinggi. Saudara, kalau kita melakukannya dengan benar. Jadi jangan ada lagi yang seperti itu, jangan. Lalu nanti ada lagi jatuh, gelasnya pecah, kena injak dan lain sebagainya. Itu jangan ada lagi. Itu tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau orang itu sudah memahami, udah akil balik, ya, udah di atas 13 tahun dan dia mengerti dan dia sudah dibaptis, nah itu dia tidak main-main dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh diambil cara. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi yang pertama itu memperingati, mengingat kembali, ya, mengenang kembali kurban Kristus. Jadi tidak boleh dengan cara yang tidak layak. Terus kelanjutannya tadi. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Elohim, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi harus dengan iman, ada pengakuan iman. Inilah cawan perjanjian baru yang disahkan dari mereka darah Yesus. Saya percaya seperti itu, dengan iman. Terus, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Elohim, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. iya, sampai di situ. Kemudian 1 Korintus 16 ayat 10, ini juga berbicara tentang perjamuan, berbicara tentang cawan perjanjian baru. Tapi yang pertama itu kita mengingat, yang pertama ini tadi kita mengingat mengenang korban Kristus. Nah, yang kedua ini kita mempunyai persekutuan, jadi bersekutu dengan Tuhan melalui makan bersama dengan Tuhan, yaitu tubuh dan darahnya. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-10. Contoh beberapa pemberitahuan. Ayat yang ke-10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Elohim sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggap rendah. Sudah, kayaknya salah. Bentar ya.
ke-16. Ini terbalik. Jadi 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Cukup sampai di situ, ya. Jadi saudara, yang pertama adalah mengingat atau memperingati korban Kristus, dan yang kedua adalah persekutuan. Mengingat korban Kristus ini, saudara-saudara bisa lihat salib itu adalah kemuliaan. Sekalipun salib itu adalah kematian yang sangat terhina, kematian yang sangat memalukan. Tetapi itulah yang dilakukan Tuhan untuk menebus dan membayar lunas saudara dan saya. Yang salib menggantikan saudara, saya mati dan saya. Saudara, hukuman yang sangat mengerikan dan hukuman yang sangat menakutkan. Ini hanya berlaku para penjahat, para pembunuh, yang penjahat kelas kakap dan para pembunuh. Saudara, yang kedua, ini persekutuan. Bukankah dengan cara mengucapkan syukur ini kita bersekutu dengan darah Yesus? Bukankah dengan cara kita bersekutu dengan Tuhan? Lalu bukankah dengan roti kita bersekutu dengan Tuhan, dengan tubuh Tuhan? Seperti ini. Jadi saudaraku, dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-55 itu dikatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, adalah benar-benar minuman. Jadi saudaraku, ada satu kekuatan, ada satu kuasa yang Tuhan berikan. Ada satu otoritas tatkala kita makan yang turun atas kita. Jadi makanan dan minuman ini yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kuasa, yang memberikan kita otoritas yang sangat besar. Sebab ini disediakan di hadapan para lawan dan musuh-musuh kita. Ambil cawan perjanjian baru. Jadi tidak ada makanan atau minuman yang berfaedah atau bermanfaat selain daripada, atau vitamin dan mineral selain daripada tubuh dan darah anak domba untuk rohani kita, untuk rohani saudara dan saya. Jadi tubuh dan darah Yesua itu menjadi satu warisan, karena dia sudah tidak ada, dia sudah mati di atas kayu salib, dan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan perintahnya itulah yang kita lakukan. Jadi saudaraku, kalau dalam perjanjian lama itu juga dituliskan dalam Keluaran 12 ayat 7, 12 ayat 14, mereka mengoleskan darah anak domba ke ambang pintu. Mereka juga
darah dan daging binatang. Nah sekarang ini saudara, kita bukan makan itu, tetapi Yesua Masih yang mati di atas kayu salib, yang kita ingat, kita peringati dengan mengambil cawan perjanjian baru, di mana roti itu adalah setelah kita berdoa menjadi tubuh daripada Yesua Masih. Cawan atau anggur ini menjadi darah Yesua Masih. Jadi saudaraku, dan itu semua Tuhan sudah genapkan melalui matinya. Dan ini sekarang kita mewarisi. Jadi tubuh dan darah Yesus adalah warisan. Apa itu warisan? Warisan itu adalah berasal dari kata waris, yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Jadi, dan warisan ini bentuknya tidak bisa diubah, bentuknya kekal. Maka dalam perjanjian lama dituliskan Old Testament, dan di dalam perjanjian baru dituliskan New Testament. Bahasa Old Testament itu sebenarnya, testament itu kurang tepat, itu perjanjian lama. Kata yang tepat untuk perjanjian itu adalah covenant. Kalau covenant itu tidak bisa diubah. Kalau testament itu bisa diubah. Seperti contoh, seorang ayah mewariskan kepada anaknya, dia memanggil seorang pengacara untuk menuliskan warisan dan membaginya. Tetapi karena dalam perjalanan sebelum ayahnya meninggal, ternyata dari anak-anaknya ada yang tidak benar, dan sangatlah berbahaya kalau warisan itu jatuh ke tangan anaknya yang tidak benar, maka warisan itu diubah. Tetapi kalau covenant itu tidak bisa diubah. Jadi saudara itu luar biasa karena saudara menerima warisan yang tidak bisa diubah. Amin. Amin. Seperti jadi warisan itu juga dalam bentuk nama baik dan juga reputasi daripada orang itu. Nah, saudara, kita lihat sekarang di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Yohanes 6 ayat 53 sampai 57, tolong dibaca. Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tidak mempunyai hidup. Ya, terus, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Ya. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Sekalipun kita masih di dunia ini, ada satu jaminan seperti itu. Karena apa? Karena pada saat engkau ambil cawan perjanjian baru itu selalu terhubung, ya, melalui persekutuan ini. Tetapi engkau juga terhubung dengan kematian Tuhan, di mana saudara dan saya itu
koneksi dengan Tuhan dengan cara yang saudara, kita bisa menangis kalau kita menyadari akan hal ini. Makanya tidak jarang juga pada saat seseorang ambil perjamuan kudus, dia menangis. Mungkin yang di sebelah mungkin heran, kenapa dia menangis? Dia menangis karena dia merasa bahwa kalau tidak ada Tuhan, dia tidak tahu hidupnya seperti apa. Tapi karena Tuhan yang sudah menolong dia, maka dia bisa tinggal bersyukur saja. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur saya jadi seperti sekarang ini, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Seperti itu. Tidak jarang mereka menangis, banyak yang menangis, karena mereka memahami dan mengerti betul betapa hebat, betapa baiknya Tuhan kita ini. Dan saudara diubahkan. Menyadari itu. Ada yang menangis karena sebenarnya dia sudah orang yang sangat tidak layak, tapi karena Tuhan mengampuni semua dosa, dia tidak layak, tetapi itu semua karena anugerah. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus membangkitkan kita di akhir zaman. Jadi makanan yang benar-benar makanan, minuman yang benar-benar minuman ini adalah makanan dan minuman rohani. Sekalipun pada waktu ini disampaikan oleh Yesus Almasih, murid-murid itu mengundurkan diri. Mereka marah dan mereka mengundurkan diri. Mungkin yang satu berkata, bagaimana mungkin kita suruh makan daging, bagaimana mungkin kita suruh minum darah, karena mereka tidak mengerti. Saudara, tapi kalau mereka mengerti, tidak mungkin mereka lakukan. Jadi itu saudara. Tapi saudara yang sudah mengerti, ambil. Tapi bagi saudara yang belum mengerti, jangan mencela, jangan melawan, karena itu berbahaya sekali. Yang saudara lawan itu bukan pendeta yang khotbah ini, bukan, tetapi saudara melawan Tuhan. Saudara mencela Tuhan. Dan ada orang-orang yang melawan, mencela perjamuan kudus itu juga dipanggil Tuhan cepat pulang. Nah, saudara, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, saudaraku, yang ketiga, aku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Maka firman-Nya, mintalah apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Percaya. Engkau minta, bantu serta mengerjakan, engkau sudah menerima. Jadi segala kuasa, kemuliaan, kehormatan itu ada di dalam cawan perjanjian. Karena salib itu adalah kemuliaan. Salib itu adalah kemuliaan. Itu keagungan. Itu juga kehormatan. Nah, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan pialaku penuh dengan melimpah dengan minyak baru. Jangan datang dalam hadirat Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Datang ke hadirat Tuhan dengan membawa cawan perjanjian baru. Sebab itulah yang
Karena selain hidupmu diperbaharui terus, saudara punya kekuatan dan kemampuan. Ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk saudara mampu melangkah, menghadapi apa saja. Kemampuan itu bukan kemampuan manusia, tetapi kemampuan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidupmu. Amin. Amin. Saudara, mari di masa yang sulit ini, saudara, jangan tidak mengambil jalan. Karena pada saat Tuhan datang, saudara, kalau engkau setia ambil jalan, percayalah hidupmu akan selalu diperbaharui. Dan pada saat Tuhan datang, engkau akan mendengar bunyi sangkakala. Nafiri yang terakhir itu akan terdengar, dan engkau akan dalam sekejap mata diubah. Tubuhmu yang dapat mati diubah menjadi yang tidak dapat mati. Tubuhmu yang dapat binasa diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, menjadi tubuh kemuliaan, dan engkau akan naik menyongsong Tuhan di angkasa. Karena Tuhan kedatangannya yang kedua ini bukan menginjakkan kaki di bumi, tetapi Dia kedatangannya di awan-awan, dan kita berjumpa dengan Dia di sana. Orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan, kubur-kubur mereka akan pecah, dan mereka akan punya tubuh kemuliaan juga, dan mereka akan dibawa naik. Dan waktu kedatangannya itu sudah tidak lama lagi. Saudara, tahun ini juga ada kemungkinan ada pemilihan presiden Amerika. Kita sudah mendengar, kita sudah tahu bahwa mantan presiden Amerika Donald Trump sudah bertobat, dan dia adalah calon terkuat untuk presiden Amerika. Tetapi hari-hari ini kita berdoa supaya kalau boleh dia jadi presiden. Tetapi saudara, sudah ada yang menjebak dia, sehingga dia, kalau tuntutannya itu benar, dia bisa dijebloskan dalam penjara. Tapi semuanya itu baik supaya setiap kita ini berjaga-jaga. Karena pembangunan bait suci yang ketiga juga sedang. Dan kemarin bulan Paskah, kemarin hari raya Paskah itu sebenarnya peresmian untuk meletakkan dan membangun bait suci. Tapi tidak tahu, karena ada doa minta penundaan dan itu ditunda. Ancaman perang nuklir juga itu sangat mengerikan. Saudara, perang Ukraina, Rusia, lalu perangnya Israel dengan Hamas, ini menyeret negara-negara lain turut terlibat, dan dikhawatirkan ini menjadi pemicu perang dunia. Iran sudah masuk, dan seorang presiden Iran dengan menterinya, helikopternya jatuh. Semuanya ini, saudara, akan menjadi satu kemelut, karena ada orang yang mengatakan
berangkat itu karena Tuhan. Karena Tuhan itu ingin melindungi orang di sana yang ada umat pilihan Tuhan. Karena presiden ini mengancam bahwa Israel harus ditiadakan, harus dilenyapkan dari muka bumi. Bahasa ini itu yang mungkin menggentarkan hati Tuhan. Tapi semua itu sudah terjadi. Dan pesawat yang dinaiki oleh helikopter yang dinaiki oleh Presiden Iran ini jatuh. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Jadi peperangan itu sedang terjadi di alam roh, di alam spirit. Nah, kalau kita ada dalam kelemahan, itu sebuah persoalan besar. Kalau keluargamu tidak solid, keluargamu tidak kuat, itu persoalan besar. Karena kesulitan akan datang, mendatangi kita. Kita tidak bisa enjoy, kita tidak bisa bersuka cita, itu persoalan. Belum lagi teknologi begitu luar biasa. Sekarang ini khotbah juga sudah digantikan dengan robot. Jadi artificial intelligence, robot yang diciptakan oleh manusia menggantikan manusia itu khotbah. Khotbah di gereja. Kemudian pelayan restoran juga digantikan oleh robot. Kemudian pengawal itu juga digantikan oleh robot. Dan saudara bisa bayangkan, sampai robot itu diciptakan wanita yang sangat cantik-cantik. Dan banyak pria juga yang membeli robot itu. Jadi ada pria-pria yang tidak mau kawin dengan perempuan, tapi dia kawin dengan perempuan cantik, yaitu robot itu kan. Nah, ini betul. Saudara biasa ini dunia sedang hancur dan sedang ditelan oleh keinginan. Tetapi saudara tetap eksis untuk tetap kuat untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai korban sehari-hari itu tidak ada. Mari di pastori juga kita mungkin kekurangan pujian penyembahan. Jadi kita juga ingin ada pujian penyembahan. Saudara, itu harus terus kita lakukan. Dengan SOE kemarin kita harapkan itu orang bisa memahami dan orang bisa mengerti. Dan kami nanti akan ke Serui mengajar orang di sana. Dan setelah itu kami akan masuk untuk modul 2, yaitu modul peperangan rohani. Itu harus kita lakukan bulan Juni ini juga. Tadinya saya akan tunda bulan Juni, tetapi sepertinya Tuhan tidak berkenan untuk kita tunda bulan Juni. Karena di bulan inilah, di bulan peperangan. Dan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 nanti ada acara, yaitu Bright and Blue, yang disiarkan langsung oleh Mahanaim Patra.
besar, 65 ini bisa kita pakai untuk kita bisa mengikuti. Itu kan berkat Tuhan yang besar sebenarnya. Dan kita tahu persis bahwa acara ini juga memberkati bangsa Indonesia, memberkati dunia. Jadi seperti itu, memberkati Papua, memberkati saudara. Dan dalam 2 hari ini saya juga ikut Zoom tentang judulnya itu True Lover. Zoom ini bayar 200.000, 274.000 karena ada bukunya. Ini berbicara tentang sebenarnya tentang kekudusan di dalam kehidupan anak-anak muda. Kalau kita mau ngomong ininya adalah itu sex education untuk anak-anak muda. Tapi kalau anak-anak muda dibilang sex education tidak mau, tidak mau. Tetapi ini sangat bagus karena dari hulu sampai hilir dibahas. Makanya saya ikut ini karena saya juga ingin menjadi berkat untuk anak-anak muda. 2 hari 3 sesi sudah saya ikuti, dan itu sangat bagus. Dan saya juga meramu sendiri dengan cara saya, dengan apa yang ini, tetapi bahan bakunya dari mereka. Kita akan buat dalam bentuk PowerPoint yang sangat memberkati. Dan saudara tahu, data terakhir anak SMP, SD, SMP, SMA di Indonesia itu 70% sudah tidak perawan. Artinya seks itu begitu marah di anak-anak sekolah juga. Dan ini betul-betul menghancurkan. Nah, ini yang saudara harus pahami dan mengapa kita ambil salah. Jangan saudara tetap bertahan, tetap punya impian bagi pemuda atau pemudi untuk masa depan, pasangan masa depan. Impikan mulai dari sekarang. Bahkan kemarin disuruh buat surat impian pasangan di masa depan. Itu seperti apa? Dan itu saudara, itu luar biasa. Nah, saya tidak bercerita banyak, tetapi saudara harus pahami dan mengerti bahwa cawan perjanjian baru ini memang disediakan Tuhan untuk menghadapi